Maksud gue ada kesamaan nggak nih Velma ini sama diri lo gitu? Nggak ada sih. Velma ini kalau menurut gue orang yang cerdas. Kalau gue kan cerdasnya masih nggak cerdas Velma lah. Oh, merendahnya kan. Rendah, rendah. Oke, lanjut nih. Lanjut. Lanjut. Art terapi meningkatkan kesehatan mental. Nah, ini yang paling menarik. Nah, bagaimana sih art terapi itu bisa meningkatkan kesehatan mental? Nah, tapi sebelumnya nih, gitu. Art terapi ini nggak ada batasan usia ya, nggak ada ya. Siapa aja bisa ya. Anak, dewasa, remaja, bisa. Lansia juga bisa ya. Lansia, ya. Nggak bisa sama bayi kali ya, nggak bisa ya. Bayi nggak bisa ya. Bayi nggak bisa. Lansia juga kalau udah nggak kuat nggak bisa juga. Iya sih, gitu ya. Iya. Siapa aja sih nih yang membutuhkan art terapi ini nih biasanya nih yang mengalami apa gitu, peristiwa apa gitu. Peristiwa traumatis, stres yang tidak terkelola. Apalagi tuh traumatis, maksudnya gimana ya traumatis? Mungkin peristiwa masa lalu yang cyberbullying, misalnya kekerasan seksual, fisik dan emosional. Ditinggal orang tersayang, ditinggal orang yang dicintai. Sama aja putus cinta ya. Putus cinta tuh ditinggal. Putus cinta datang lagi. Move on-nya susah kali ya, gitu ya. Makanya gambar biar ekspresi. Hatinya gede. Ditusuk panah ya. Hatinya ditusuk panah. Kalau nggak pecah-pecah gitu hatinya. Standar banget. Apalagi tadi stres ya. Stres. Tidak terkelola dengan baik. Atau tekanan psikologis akibat masalah dengan keluarga, rumah tangga, atau pekerjaan. Terus kemudian buat adik-adik kita nih, anak yang mengalami masalah perilaku dan mengalami masalah dalam belajar. Bandel kali ya. Proaktif kali ya. Apa namanya sih? Hiperaktif. Iya. Kondisi medis tertentu seperti kanker atau cedera otak. Gangguan mental seperti kecemasan, gangguan makan, PTSD atau depresi, dan kecanduan obat-obatan terlarang. Oke. Nah, ternyata tadi tuh ya, yang bisa melakukan art terapi. Yang perlu dipahami dulu nih tentang art terapi. Sebelum melakukannya, ada yang perlu dipahami dulu. Nah, yang pertama, ketika melakukan art terapi ini sebetulnya nggak perlu jago-jago banget gitu kali ngegambarnya kali ya, ya kan? Jadi nggak perlu kursus dulu gitu, lo kursus ngegambar dulu baru bisa atau memakai teknik-teknik dalam menggambar ya kan gitu. Nggak usah ya? Langsung aja tuangin gitu. Langsung tuangin, ya kan? Ada pensil, ada kertas, langsung gores tanpa mikir panjang. Luapkan emosinya di lukisan, di gambar, di kertas itu. Kalau pikiran lagi kusut, gambarnya menang kusut. Kalau lagi kalau lagi bokeh gambar apa? Kalau lagi bokeh. Dompet kosong. Gambarnya duit. Dompet kosong. Tapi ternyata katanya nih ya, terapi ini belum terbukti efektif untuk semua jenis kondisi kesehatan mental. Contohnya skizofrenia. Nah, ini masih tanda tanya nih ya. Nanti kita bahas mungkin di episode berikutnya yang lain-lainnya. Biar lebih kenapa gitu ya kan? Perlu kita undang pakarnya nih nanti. Betul. Yang kedua, ternyata ini bukan kelas seni ya. Jadi langsung aja nggambar gitu. Kayak tadi lu bilang ya, nggak perlu teknik tertentu. Pokoknya ada alatnya, langsung dituangkan lewat kanvas atau kertas gambar gitu, sketchbook. Dan terapisnya juga bukan guru gambar gitu, bukan kayak guru gambar gitu ya. Wah, lu harus gini nih. Terapis ya, gitunya apa? Gurunya gurunya atau terapisnya lah. Oke, jadi jangan takut kita dikatakan katarsis tuh itu. Apa itu? Katarsis. Jadi nggak mau untuk menuangkan emosionalnya dalam gambar. Karena dia takut jelek. Terus gambarnya modelnya gunung doang, matahari doang gitu. Burung dua gitu ya.
dia nggak mau mengekspresikan, takut gitu. Bukan takut sih, nggak mau, nggak punya keinginan. Bener juga sih. Banyak yang kalau ngomongin atrapi itu, aduh gue nggak bisa gambar gitu, ngomongnya gitu kan. Iya. Padahal sih nggak penting. Pokoknya tuangkan langsung. Penting. Kita mikir apa, kita langsung gores, jadi. Ada kuas sat, jadi. Iya. Oke. Jadi kita tahu itu, kita berpikir sejauh mana dengan emosi kita itu sejauh mana. Yang penting berkreativitas, menuangkan emosi. Oke, yang ketiga, ternyata ini bisa dilakukan sendiri-sendiri atau bisa juga dilakukan dengan kelompok, gitu ya. Di KPSI ini juga udah pernah juga ya dulu ya melukis bareng ya, melukis bareng, bahkan pernah pameran lukisan ya dulu ya. Iya. Hebat juga ya, pameran lukisan di tim. Ya. Kita belum ada sih dulu. Saya belum ada. Gue juga belum ada. Gue masih berobat. Masih parah dulu gue. Tapi gue lihat foto-fotonya dulu, keren banget. Keren. Hospital Without Wall. Keren. Berapa itu? Jangan tanya lah. Miliaran. Ratusan miliaran. Ya pokoknya pameran lah. Yang penting bisa pameran. Udah pameran. Hospital. Eksis. Keren loh topiknya. Temanya Hospital Without Wall. Rumah sakit tanpa dinding. Gitu. Tanpa batas. Nah, itulah maksudnya atrapi. Oke. Juga ya. Yang kemudian di awal sesi atrapi ini biasanya tadi terapisnya nanya dulu nih, ya kan? Tanya-tanya dulu terapisnya. Latar belakangnya gimana sih, ya kan? Riwayat medisnya apa? Sejarahnya. Nah, ya kan ada peristiwa apa gitu. Gejala apa yang dirasakan. Gitu kan. Terus kemudian tujuannya, nah ini yang paling penting. Betul. Tujuannya melakukan atrapi ini apa? Gitu. Harus tahu dulu, ya kan? Nah, setelah itu baru gambar, melukis atau media yang lain. Nah, yang terakhir ketika sesi ini sedang berlangsung, nanti ketika udah jadi nih gambarnya gitu kan, ditanya lagi sama terapisnya gitu, ya kan? Ini gimana sih menurut Bujang 3D? Pandangan dari lukisannya ya. Mungkin lukisan atau gambar. Langsung ditanya aja, ceritakan apa yang kamu lukis, apa yang kamu gambar, ceritakan. Jadi dia tahu kondisi kita ya kan? Lebih kurangnya seperti itu. Iya, gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, manfaatnya sekarang. Tadi kan sebelum dilakukan. Sekarang kita masuk ke manfaat terapi. Ya kan? Manfaatnya banyak lah sebenarnya, kita bisa menuangkan emosi, perasaan, terus meningkatkan suasana hati. Betul. Lebih positif. Lebih percaya diri. Nah, itu yang paling penting, ya kan? Berpikir inovatif dan kreatif. Iya, pengembangan harga diri. Meningkatkan keterampilan sosial. Tadi karena kan bisa berkelompok, ya kan? Kan bisa berkelompok gitu. Lo di situ, gue di sini. Satu media bisa nyontek. Iya, bisa nyontek berarti. Ya enggak juga sih, harusnya lu sendiri dong, ya kan. Kecuali ini panjang gitu, lu sebelah sini, gue sebelah sini. Iya, gitu, betul. Ya kan. Nggak usah nyontek nggak apa-apa lah, nggak ini. Cuman dikasih saran, dan biasanya kasih saran gitu ya. Terakhir nih kali ya. Saran ya. Saran mungkin bisa ini, coba tambahin warna ini. Iya. Mungkin. Gua rasa sarannya sih ya, segera periksa diri ke psikiater. Jangan-jangan obatnya harus ditambah. Ya enggak juga, maksudnya ya intinya nanti biar karya seni itu yang bicara. Karya seni itu nanti akan bicara. Apakah dia sehat atau sakit? Itu kan ada kan. Ya intinya sih sebetulnya bukan buat mendiagnosa juga, bukan gitu. Tapi paling enggak saat itu dia psikologisnya bagaimana gitu. Keadaannya seperti apa gitu ya. Tapi ternyata bisa meningkatkan orang bisa lebih tenang, lebih rileks ya, kan? Gitu. Nah, yang paling menarik dari atrapi ini ya kan, ternyata bisa menjadi alat komunikasi. Ya, alat komunikasi gitu. Ya kan? Kalau misalnya nih, ya
Misalnya nih, anggap aja bujang 3D lagi depresi, ya kan? Kalau gue tanya, ada apa sih dengan lu? Ngomong aja dari tadi. Diem lo gue dong. Nah, diam aja kan? Gitu. Mau ngomong apa juga bingung. Iya, gitu. Langsung Apa sih yang lu pikirin? Iya kan? Gue gambar aja langsung deh pokoknya dah. dikasih medianya tuh, Nah. silakan tuangkan Gambar. apa yang dipikirkan. Apa yang lu rasain? Ini udah gambar aja dah. Gambar Gitu. aja dah, gitu. Langsung gambar deh. Begitu, Apa udah jadi hasilnya? gambarnya. Gunung doang hasilnya. Sawah. Begitu jadi, gue tanya lagi nih bujang 3D gitu dari gambar. Oh, Gambar gunung apa doang sama sawah. Itu yang gue pikirin. ini kok warnanya hitam semua. Hitam semua. Akhirnya kan lu bisa ngomong kan? Hitam Lu cerita sama berarti kan? kan ini apa? Cenderungan apa? Berarti ada stresnya. Oh, Kalau udah hitam gitu, banyakan itu Gelap, gelap. gitu. Ya, jadi bisa jadi buat sarana Ada ilmunya sih gitu. meningkatkan kemampuan apa tadi? Yang tadi Verbal, verbal. ya kan? Yang Kemampuan tadi yang verbal. karakteristik itu loh, siapa Mm-mm. namanya? Haber siapa? Ya udah lewat tadi. Lewat tadi ya. Hmm. Edith Kramer Ya, sama Nomberg, Number. Margaret Ya, Nomberg. Nah, akhirnya ada bisa. dua itu. Di situ juga. Oke, seperti itu. Jadi art terapi ini bisa mengurangi tekanan psikologis, gejala trauma, dan menurunkan tingkat depresi. Nah, tadi udah kita bahas ya dari sejarahnya sampai manfaatnya. Sahabat kita nih, sobat bujang di sebelah gue ini nih, udah mempraktekkan bujang akik. Ya, Coba gitu, kasih boleh, lihat boleh. gambarnya, hasil karyanya bujang akik. Weh. Inilah emosi yang dituangkan. Coba dijelaskan. Ada dua ya? Atau lagi dong, kasih lihat dong. Jelaskan itu Ush. apa itu? Gambar apa itu? Mana atas mana bawah ini? Oh gini, tanda tangannya di sini. Iya. Gambar apa lu bilang? Karena almarhum bokap gue pelukis, jadi gue tahu kalau ada tanda tangannya di sini. Kalau nggak ada tanda tangannya ya lu putar-putar aja dah boleh gitu. Ini. Yang ini tuh dah. Ya, ini sebenarnya motif cuman dituangkan dalam berbagai macam warna. Motif. Oh. Coba. Jadi beragam apa ya? Beragam perasaan. Perasaan banyak dituangkan. Ya. Ini kamu bisa baca juga ya? Kayaknya lu cocok jadi terapis. Ada yang mau ditanyain kan nih dari ini nih? Ceritanya lu terapisnya dah gitu. Nah, apa ya? Ini sebenarnya cita-citanya apa gitu di sini yang ada dalam gambar. Enggak ada tujuannya. Tujuannya sih motif, cuman ada berbagai macam warna di dalam. Oke, kalau gue pertanyaannya begini, pada saat lo menggambar ini, saat itu perasaan lo lagi gimana sih sebenarnya? Lagi semangat. Makanya banyak warna-warna. Orange ya, merah. Oke, yang menunjukkan semangat warna apa ya? Merah ya. Merah. Enggak tahu deh. Lah ente. Lalu merah. Iya, gitu. Ya bisa kelihatan deh. Ternyata bener nih semangat ya kan, warnanya cerah gitu kan, ya kan. Nah, terus kalau ukir-ukiran kayak gini nih, motif-motif ini menggambarkan apa nih maksudnya nih? Apa ya? Ya motif-motif aja sih, motif-motif biasa aja sih. Cuman di dalamnya ada warnanya. Ya maksud gua kenapa memilihnya motif misalnya nih. Lebih suka motif yang melingkar. Oke. Mantap nih. Ya kan? Kalau gue lihat sih pikirannya lagi kusut, bener nggak? Enggak. Lu nggak boleh menilai. Nggak boleh menilai ya? Nggak boleh menilai. Ini salah ya? Cukup dinikmati. Betul. Jadi pertanyaannya begitu. Kenapa? Pertanyaannya perasaan lu waktu menggambarnya bagaimana? Gitu. Jadi kita nggak boleh langsung bilang, kayaknya lu lagi kusut nih, nggak boleh gitu, nggak boleh. Itu nggak boleh gitu. Kalaupun menurut kita kusut, nah makanya kita tanya, ya kan? Iya betul. Lagi sedih, lagi senang. Nah. Seperti yang tadi dijelaskan kan ditanya. Kondisinya seperti apa? Dan nggak perlu kita kritik juga nih. Wah masa sih nih nggak bener nih, biru ketemu merah ketemu oranye, nggak bener, harusnya hijau. Nggak boleh begitu. Kontras ya. Itu nggak bisa begitu. Ini berantem ya. Itu kelas seni, tadi kan ada bedanya kan. Terapi seni sama kelas seni beda. Kalau di kelas seni lu dibilangnya begitu, nggak boleh nih oranye di sini nih, celek, ganti gitu.
Ini apa nih? Nggak bisa Nggak bisa begitu. gitu. Itu kelas seni. Maksudnya, Gitu. iya, ada bedanya. Bedanya. Ada Kalau ini bedanya, ada. nggak boleh, kita Oh, nggak baru boleh. tahu. Siap. Stigma. Nggak boleh stigma. Nggak boleh menghakimi gitu. Nah, oke. Bagus tapi gambarnya. Ya, Kak Patino Sidin. Bagus. Bagus. Nilainya berapa nilainya? 100. 100. 100. Bagus. Gambar satu lagi apa nih? Nah, Nah, ini 100 juga nih nilainya nih. Digambar 2018, diselesain 2023. kenapa bisa begitu lama? Males. Soalnya ini warnanya kan pakai pensil watercolor. Kalau menurut gue tuh watercolor kalau warnanya dia kagak bisa ngeblend, dia harus pakai air gitu. Kalau menurut gue sih. Ya namanya aja Watercolor. Jadi dia pakai watercolor, jadi harus udah diwarnain, cuman harus ditegesin lagi gitu. Kenapa Velma sebenarnya ini iseng, cuman kan Velma kan biasanya kalau di film Scooby-Doo dia yang memecahkan masalah. Biasanya dia yang memecahkan masalah, si Velma ini nih memecahkan masalah. Tapi Kalau si Shaggy ya tukang kabur-kabur kan. siapa Shaggy tuh ya? sama Scooby-Doo itu. Ya siapa tuh ya? Tapi kenapa maksud gue ada kesamaan nggak nih Velma ini sama diri lo gitu? Nggak ada sih. Velma ini kalau menurut gue orang yang cerdas. Kalau gue kan cerdasnya masih nggak secerdas Velma lah. Oh, rendah. Sama cerdas padahal. Gitu ya. Iya, siap. Atau mungkin juga bisa begini kali ya. Lu suka sama cewek yang cerdas ya kayaknya. Enggak juga. Yang penting Cantik. Gila cantik. Si Bujang nih. Oke. Ini karakter dari film apa ya? Scooby-Doo. Oh iya, Scooby-Doo. Iya, benar. Mantap nih. Bajunya emang warna begini ya? Oranye, bajunya Warna emang oranye. Ini oranye, cuman ini agak hitam, soalnya gue kagak nemuin warna yang cocok. Jadi Velma ini Velma kejemur matahari sedikit gitu. Jadi kulitnya agak kejemur matahari. Pas datang ke Indonesia nih kayaknya Velmanya nih. Musim tropis. Perasaannya gimana? Senang. Gambar senang. Sudah jadi senang karena warnanya udah lama banget soalnya itu. Lu bayangin dari 2000 berapa? 2018 sampai seneng banget ya. Beli alat lukisnya aja tuh 2016 masih ada. Beli alat lukisnya 2016. Mulai gambarnya 2018. Baru kelar 2023. Oh, senang banget nih rasanya nih. Mantap lah. Nah, kalau Bujang 3D belum pernah mau lukis. Tapi lu kan punya karya seni juga dong. Iya, punya sih. Tapi gue lihat di HP lu banyak banget tuh aplikasi-aplikasi desain gitu ya. Iya, aplikasi desain juga ada. Emang lu demen desain? Sebenarnya sih ya kalau misalnya untuk menguji coba juga sih sebetulnya. Dicoba maksudnya nyoba-nyoba. Iya. Belajar juga. Ada karyanya yang keren banget, ya kan? Ada karyanya sih. Ntar kalian lihat. Ntar ada di sini nih. Nah, ntar ada di sini. Yang biru itu deh. Yang biru-biru dah. Yang biru-biru. Buka dulu yang biru-biru. Yang kemarin. Ini sih uji coba. Tapi dari aplikasi itu bisa bikin sketch juga ya, keren juga ya. Mana yang biru-biru? Ya, atas. Nah, tuh. Wish. Before and after. Sebelumnya. Sebelumnya kan bukan biru kan? Ini kan sebelumnya. Ini. Awalnya begini, coba kasih lihat. Awalnya gini. Wah, nanti ada nih gambar muka doang nih buat saya nih. Nah, terus jadi pen. Wish. Ntar ada gambar besarnya di sini nih. Kenapa warnanya biru? Sebenarnya ya dari sananya mau biru. Apanya biru? Programnya. Oh, gitu. Jadi cuma uji coba doang. Saya pengen wah jadinya seperti apa gitu. Tapi suka warna biru suka. Bisa nggak bisa warna lain berarti cuma warna biru doang. Atau lu belum belajar kayaknya? Belum bisa deh aku yang baru mencoba doang. Kayaknya bisa sih. Keren sih itu. Keren sih. Banyak contoh-contohnya gitu langsung diabstrakkan gitu. Langsung dicetak, langsung jadi gitu. Loading pakai EV juga, pakai EV di print. Dicetak bisa juga. Oh. Oke. Jadi lu lebih suka ke desain begitu ya? Sebenarnya sukanya sih desainnya ke rumah.
Oh. Karena kenapa? Buat sejarah, ada juga sejarahnya rumah itu art terapi juga ada hubungannya sebenarnya. Coba Seni juga dijelaskan. karena dulu itu rumah itu modelnya apa tuh, ayo? Joglo, ya kan? Oh, rumah adat. Terus Berseni itu. Ya, berseni. rumah bambu, terus rumah gadang, dulu seperti itu budaya. Tapi karena perkembangan zaman, seni pun berubah. Mata orang pun pandangannya berubah seni rumah itu. Bener. Jadi apa ya? Kotak-kotak aja gitu. Minimalis. Ya, iya bener. Terus abis itu apa lagi? Mode apa? Modern kontemporer. Lagi sekarang. Itu kalau rumah ada sejarahnya juga. Seni juga. Sejarah arsitekturnya tuh ya. Betul, gitu. Sama kayak art terapi juga. Itu. Jadi lu lebih suka desain rumah. Gambar rumah. Gue juga dulu bisa sih gambar rumah. Yang sono kan gitu. Pohonnya gitu. Pohonnya. Standar banget. Gambar rumah gitu kan. Tarik garis. Lu yang belajar kuliah nih. Kuliah. Ada juga teknik arsitektur juga tuh. Yang jago. Tapi lu emang suka ini ya? Kita gambar. Suka, apa maksudnya dunia arsitektur? Iya. Tapi lebih bujang 3D lebih suka media digital ya? Digital. Lebih praktis biasanya langsung cetak, langsung bisa digabung-gabungin aja. Kayak dinding disatu-satuin aja seperti jadi rumah gitu. Tapi ada nggak yang lu coba desain rumah yang nyeni gitu, maksudnya? Jadi pemikirannya begini loh, kalau misalnya kita bikin rumah itu fungsinya untuk apa? Neduh, betul kan? Terus fungsi pintu itu untuk apa? Masuk, keluar. Terus fungsi jendela itu untuk apa? Ventilasi. Itu jadi satu fungsi, semua fungsi. Jadi satu kesatuan. Itu teknik arsitektur. Saya bukan teknik arsitektur, sebenarnya teknik sipil ya. Saya belajarnya seperti itu. Fungsi-fungsinya aja diterapin itu aja sih sebenarnya. Nggak bisa tuh ya, pintunya di atas. Nggak bisa. Atapnya depan nggak bisa. Nggak bisa. Kali aja lo bisa nemuin gitu. Keren itu. Keren juga. Oke. Closing. Apalagi nih? Closing dulu. Apalagi yang mau tentang atrapi nih. Tapi gue belum. Kalau gue sih karena nggak masuk sih, gue lebih suka seni musik sebenarnya gitu. Seni musik dalam arti ya pendengar aja sih gue. Penikmat gitu. Tapi kalau gue dengerin musik emang bisa. Misalnya gue lagi capek banget gitu ya gue denger lagu yang relax, jazz gitu misalnya ya kan. Kalau gue lagi agak-agak ini bersemangat ya rock, metal gitu. Jadi sesuai mood booster buat gue kalau musik. Ya walaupun almarhum bokap gue pelukis, ya sebetulnya ada lah gue dikit-dikit gen-gen ngelukis, cuman malas gue ngelukis, terus males gitu, karena ya di rumah aja lukisan bokap gue segitu banyak, ya kan. Kalau gue ngelukis ya lebih banyak lagi nanti, gitu. Tapi ya pernah lah ngelukis dulu. Juara lukis pernah gue dulu. Waktu TK juara. Gue lagi kepikiran katarsis ini loh Pak Ubang. Katarsis apa nih? Katarsis yang tadi itu loh. Jadi emang apa ya? Sifat yang susah untuk menuangkan emosinya. Tapi sebenarnya itu tadi yang udah kita bahas itu katarsis juga. Katarsis itu dalam arti gini, ketika mood lo lagi, maksudnya kondisi psikologis kita lagi nggak bagus, bagaimana nih supaya jadi lebih bagus? Terus gambarnya sama kayak babunya. Ya nggak apa-apa. Jadi artinya ini adalah katarsisnya, gitu, ya kan? Itu. Walaupun lagi perasaan lagi senang, lagi semangat, gambar ini malah jadi lebih semangat, gitu. Daripada misalnya nih, ya kan, nggak bisa gambar, ya udah, jadi nggak mau gambar ya nggak baik-baik jadinya, gitu. Yang penting, pokoknya justru enaknya terapi itu begitu, ya kan? Nggak peduli bisa gambar nggak bisa gambar, yang penting coret-coret aja lah, ya kan? Makanya judul kita adalah atrapi gores menggores biar sehat jiwa, gitu. Betul. Oke, siap. Katarsis, gitu. Katarsis itu artinya tadi, ya intinya katarsis dalam hal
terapi ini yang membuat kita jadi lebih baik perasaan kita gitu ya. Yap. Oke, nanti dicari di kamus bahasa Indonesia. Oke, Katarsis. katarsis. Oke, closing. Jadi Sobat Bujangs, udah panjang banget tadi kita dari sejarahnya sampai manfaatnya bahkan sampai hasil akhirnya nih ya. Wah, Sobat Bujangs, Bujang Akik. Tepuk tangan dulu dong, Bujang Akik. Nah. Nilai 100. Mana nih ininya nih, porternya nih. Nah, kalau kita perhatikan, jadi terapi seni ini ya bisa dilakukan secara sendirian, bisa berkelompok, ya kan? Gitu. Dan tujuannya bukan bagus-bagusan atau siapa yang lebih hebat ngegambarnya, benar nggak? Betul. Tapi ini suatu terapi. Dengan melukis, dengan menggambar, dengan warna-warna yang dipilih, dengan garis yang digores-gores, itu mengekspresikan apa yang kita rasakan ketika lagi cemas, ketika lagi marah, ketika lagi moodnya ya gitu deh. Turun. Nah, kita depresi ya kan? Tuangkan itu semua dalam media gambar ya. Oke. Gitu aja sesi kali ini, tapi sebelumnya nih kaosnya Bujang Akik keren banget ya. Ya, kaos ini Fight the Stigma. Bisa order di Tokopedia dan Shopee, namanya Galeri KPSI. Penjualan kaos ini juga untuk mendanai kegiatan KPSI, termasuk Kongko Bujang. Ya. Dan terakhir kita ucapkan salam sehat jiwa ya, buat Sobat Bujangs ya. Bareng-bareng nih kita. 1, 2, 3. Salam sehat jiwa. Oke, nah yang menutupi contekan kita apaan sih nih? Coba dilihat dulu. Gue nih mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia. Balik sono dong. Scan me. Nah, scan. Nanti keluar link ya. Link mana link? Yang ini. Nah, scan juga. SI dengan berdonasi. Scan me. Ya kan? Supaya Kongko Bujangs bisa dapat fasilitas lagi ya kan? Kali aja dan bisa mendanai biaya operasional KPSI. Jangan lupa scan.